Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang meninggal orang tuanya berkuranglah 50% keberkahan hidup. Jadi orang tua itu luar biasa. Nanda-nandaku, anak mudanya, laki-laki, perempuan, kita semua yang masih hidup orang tuanya, terutama ibu, jaga baik-baik ibu, hormati ibu, urus ibu, jangan sakiti perasaannya. Karena orang tua itu 50%, separuh keberkahan hidup kita. Makanya 50%, karena tidak ada orang yang mendoakan kita melebihi ikhlasnya doa orang tua. Coba, tidak ada yang bisa doakan ikhlas seperti ikhlasnya orang tua. Kalau anak doakan bapaknya berharap harta warisan, apalagi bawahan doakan atasan, ada yang minta, ada yang harap. Tapi kalau orang tua mendoakan anaknya betul-betul tulus ikhlas, terutama doanya ibu. Makanya kata Nabi, hati-hatilah pada satu benda yang lebih tajam dari pisau belati, lebih runcing dari tombak. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, lidah ibumu. Lidah ibu itu lebih tajam dari silet. Kenapa bisa? Ucapannya ibu, serius atau main-main, gembira atau marah, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waspadalah, jangan sampai ibu kita kasih marah lalu keluar kata-kata yang tidak bagus. Karena ucapan ibu adalah doa. Jadi tugas ayahnya, tantenya, keluarganya, datoknya ini Ananda, anak dari almarhumah, didiklah dengan baik Ananda keempat-empatnya sampai dia paham apa arti hidup ini dan bisa mendoakan ibunya. Bisa mendoakan ibunya. Jadi yang masih hidup ibunya, sekali lagi jaga baik-baik. Berikutnya, ibu juga punya kedudukan yang spesial dalam agama. Seorang pemuda datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kalau ambokku dengan indokku bersamaan menyuruh dan perintahnya sama-sama untuk kebaikan?" Bapaknya bilang ngecok, mamanya juga bilang ngecok. Yang mana ku dengar pertama ya Rasul? Yang mana ku taati? Kata Nabi, ummuka, indokmu. Sesudah itu siapa lagi ya Rasul? Tsumma man, siapa berikutnya? Kata Nabi, ibumu. Berapa kali nih Bu? 2. Sesudah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3. Sesudah itu bapakmu. Jadi menurut hadis ini 3 kali ibu, 1 kali bapak. 1 kali bapak, 3 kali ibu. 3 kali ibu, 1 kali bapak. 1 bapak, 3 kali, bukan 3.
Bahaya ini kalau satu bapak tiga ibu, satu bantal tiga kepala. Satu bapak, satu kali bapak, tiga kali ibu. Allah lama guru ke Haji Sanusi Baco bilang, kenapa tiga kali ibu, satu kali bapak? Kenapa tiga tingkat derajatnya indot tak dibanding ambon tak? Karena ada tiga jasa besarnya ibu untuk anaknya yang bapak maaf tidak bisa menjalani. Jadi ada tiga jasanya ibu itu sama kita, Pak, Ibu, yang bapak tidak bisa. Yang pertama, hamil. Bapak-bapak cuma bikin hamil orang, tidak bisa hamil. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ya roh, tiga ini. Jadi ibu-ibu, ya malam ini ibu-ibu yang naik anderek ini karena diangkat nih. Datang kalau sudah diangkat baru dipatundrungi lagi. Ibu-ibu tiga tingkatan tak melebihi derajatnya ayah, karena ibu menjalani tiga proses luar biasa: hamil, melahirkan, dan menyusui. Makanya jaga ini ketiganya ibu. Kasih tahu ki istri ta Pak, kasih tahu ki menantu ta, kasih tahu ki anak perempuan ta yang sudah berkeluarga. Satu, hamil. Kalau hamil tidak ada pilihan, ini pasti dijalani yang sudah menikah dan bisa mengandung. Kata Nabi bahkan dalam Al-Quran, kalau mau lihat pekerjaan yang berat, yang sangat berat, lihatlah ibu yang hamil. Weh, itu kodong perempuan kalau hamil, beratnya itu 9 bulan. Jalan tidak enak, makan tidak nikmat, tidur tidak nyenyak, panas terus mendera, belum gatal-gatal, apalagi kalau ngidam. Ngidamnya juga kadang-kadang macam-macam. Ada orang ngidam nanti enak perasaannya kalau lagi suaminya cukur kumisnya sebelah tompi. Jadi cukur, tapi akhirnya dicukur dulu ya, tapi lihat dulu sebelah. Baru demi anaknya, suaminya lakukan. Ada juga istri ngidam, nanti enak perasaannya kalau lagi suaminya jongkok-jongkok di atas lemari. Sesana itu suami jongkok di atas lemari. Begitu kalau ngidam orang. Musim rambutan durian na cari, musim sirikaya semangka na cari, dibawakan ke semangka na lihat tidak bila makan lagi, sesana orang cari. Begitulah perjuangan ibu yang ngidam. Tapi bukanlah bikin-bikin dari dalam. Tapi ini sudah terlanjur. Yang belum, tanya ke orang-orang tua bagaimana supaya tidak ngidam. Bukan untuk ibu-ibu ini, untuk bapak-bapak ya. Ilmunya istri tidak ngidam, itu bapak-bapak jangan salahkan istrinya kalau ngidam, bapaknya mau ditatar. Malah apa ini? Bukan malah cuma nanti ini. Jadi bapaknya itu, bapaknya, supaya anak, supaya istri ngidam tongi, tapi jangan kita lewat-lewat ngidamnya sampai diimpus. Ibu, bapak, satu, hamil. Yang kedua, yang ibu lakukan jasa besar untuk anaknya dan bapak tidak bisa adalah melahirkan. Ya Allah, kalau hamil berat, melahirkan sakit. Melahirkan itu tidak berat, tapi sakit. Itu ibu-ibu kalau mau melahirkan, sakitnya minta ampun. Dedeng. Apa kita tahu kan ini bapak-bapak kan? Bapak-bapak kan Korea ketawa istrinya dalam melahirkan, dia pergi nonton PSM. Bapak-bapak tidak bertanggung jawab tuh ini. Laki
laki-laki muda, suami-suami muda, nanti kalau istrinya melahirkan, minta izin sama dokter kandungan, sama bidan, masuk ke dalam, dampingi istrinya melahirkan, duduk di samping kepalanya, kasih tangan tak dipegang oleh istrinya. Kalau tidak robek dengan bajuta, besi itu lagi tempat tidur karena nak kasih dengkok dah tarik. Itu dia kamar-kamar bersalnya, bengkok-bengkok semua itu besi. Kenapa dia bilang itu? Kalau orang melahirkan itu baru nak tarik, sakitnya itu luar biasa. Istrinya di dalam mengerang kesakitan, suaminya di luar, handphone aja PC-PC. Sudah ada bayi menangis, anakku di kapang itu. Masih juga santai-santai. Keluar TV bidang, gendong anak kecil, baru bilang, mana pelakunya ini? Mana tersangkanya ini? Kenapa ini? Mau diazankan di telinga kanannya. Jadi, kalaupun kita tidak masuk ke dalam, di luar jangan cuma duduk di depan kamar bersalin. Cari musola rumah sakit, atau cari masjid terdekat. Ambil air wudu, sholat hajat di situ, menangis di situ, berdoa di situ, ya Allah, selamatkan bayi dan istriku. Karena ibu di dalam itu waktu kita mau dilahirkan, Pak, satu dia minta, ya Allah, selamatkan bayiku. Tidak nak pikir dirinya, berat itu ibu melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Ini juga berat, karena kata Nabi, susukanlah anakmu 2 tahun. 2 tahun. Ada lagi ayatnya, salasuna syahran, 30 bulan. Kenapa bisa 30 bulan? Karena kita 4 bulan dalam kandungan dikasih nyawa, berarti 5 bulan di perut ada nyawanya. 5 keluar tambah 25 bulan, jadi 30 bulan semua. 2 tahun itu normal, tapi dulu bukan 2 tahun. Saya lihat ibu-ibu dulu 3 tahun, 2,5 tahun. Kalau bungsu sampai 5 tahun. Saya tahu karena saya anak bungsu. Masih ingat pula bagi main kelereng, haus cari mama. Sekarang ibu-ibu cengeng, mudah-mudahan tersinggung yang begitu. Baru 5 bulan anaknya kasih berhenti nih. Kenapa? Sakit Ustaz, nah gigit terus. Itu bayi dulu tidak ada giginya sampai umur 3 tahun. Dari dulu kapan sampai sekarang bayi umur 4 tahun ada nih cadangan gigi muncul. Umur 6 bulan maksudnya 4 bulan. Umur 6 bulan muncul nih giginya. Dari dulu. Kenapa ibu-ibu sekarang sampai lorong ujung saat ando di situ didengar berteriak, anak kokok. Kenapa ibu-ibu dulu tidak berteriak? Teknik. Nah, makanya tanya gini nenek kak, bagaimana itu kalau nagigit kiaco yace? Nah, kasih tahu bagi nenek tak, kalau menyusukan bayi nah nagigi jangan ditarik, peluki masuk rapat sampai tak tutup hidungnya. Cocok iro. Kalau tak tutup hidungnya pasti tak buka di mulutnya. Bayinya bilang tolak, sesak napas Jadi begitu. Atau kalau tidak dipeluk masuk, dipencet hidungnya. Jadi kalau dia menggigit, aku nanti gak pencet hidungnya, pasti terbuka mulut. Tambah ditarik, tambah berkuat juga. Jadi ibu-ibu dulu menyusukan bayi sampai 2 tahun. Siapa bayi yang disusukan dengan ASI 2 tahun, 2 kelebihannya. 2 kelebihan anak yang disusukan dengan susu ASI 2 tahun. Pertama, dia tidak akan berbuat jahat kepada perempuan. Ini percaya saja Pak, ini jaminan. Dia tidak akan berbuat kurang ajar sama wanita. Dan yang kedua, kalaupun anak ini beta, luar biasa nakalnya,
Kalau ibunya yang ngomong, ibunya yang marah, pasti dia dengar. Itu kalau anak 2 tahun ASI. Tapi kalau 4 bulan ASI, berikutnya sapi, baru anak-anak itu nakal. Karena ada tonje tidak nakal, ada. Tapi kalau kebetulan dia nakal, tidak ada yang bisa menghentikan kenakalannya kecuali sapi. Apa maksudnya? Lihat di sapi ya, ditundrung piseng, disempak piseng, digerak piseng, baru dia. Coba anak kita sekarang, dari mana kok? Oh. Sudah makan? Oh. Kenapa begitu? Sapi. Mentalnya mental sapi. Jadi ibu-ibu jangkit bangga. Nabi bilang 3 tingkat, karena tidak semua ibu-ibu 3 tingkat. Ibu-ibu 3 tingkat, di atasnya laki-laki kalau lulus 3-tiganya. Tapi kalau dia hamil, berarti hanya 1 tingkat di atasnya. Baru 1 tingkat. Kalau bapak-bapak tidak hamil, dia hamil 1 tingkat. Kedua, bisa dilahir normal. Dokter bilang posisi kandungan bagus, posisi pintu wajar normal, tapi dia sengaja minta disesar, tidak mau merasakan sakit, bahkan karena pilih tanggal cantik, hilang 1 tingkatannya. Ibu-ibu yang bisa normal tapi minta sesar, jatuh 1 tingkatan. Kenapa mau disesar? Mau ke tanggal cantik? Jangan pilih tanggal cantik untuk lahirnya anaknya, tapi jadikan tanggal lahirnya anak tak menjadi tanggal cantik nanti di kemudian hari. Nah, lihat tanggal berapa anak tak lahir. Kalau jadi wali kota, banyak yang kirim ucapan selamat ulang tahun nanti. Jadi bukan tanggal cantik yang dipilih, jadikan tanggal lahirnya nanti menjadi tanggal cantik. Jangan lagi ada pilih-pilih tanggal cantik. Nah, tidak ada jaminan ya lahir tanggal cantik dia jadi presiden. Tidak ada. Nanti dia jadi orang hebat, jadi hafal Quran. Coba tadi Ustadz kita mengaji, hafid Quran, makhraj tajwid bagus, lagu bagus. Coba menerima lagi santri, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek. Cuma kalau nenek-nenek lain teknik pengajinya. Kalau anak-anak kan kita berhadapan, kalau nenek-nenek kita di sampingnya. Karena kalau di depan agak pengaruh durasi kan. Karena biar shin, sa, so, sama juga ucapannya, lubangnya besar. Degari dihina, capu dihina. Jadi kalau mengajar orang tua, kita tidak berhadapan, di samping lagi ditunjuk supaya kipas angin lari ke depan. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah takziah, 1 tingkatan tak turun. Kalau bisa di normal, baru dia minta sesar. Rabi'atul Adawiyah, beliau ini pernah ke Mekah. Di hadapan Ka'bah ini Rabi'atul Adawiyah, dia berdoa tutup mata. Begitu dia buka matanya, tidak ada Ka'bah di depan, padahal di pelataran ini lenyaki Ka'bah, tidak ada. Begitu tidak ada Ka'bah, dia berdoa, dia berkata, ya Allah, saya kesini memang bukan untuk itu. Jadi saya tidak kecewa Ka'bah tidak ada, karena memang bukan ini yang kudatangi. Saya kesini menemui ridhomu ya Allah. Itu dia lakukan. Sujud syukur, terima kasih Allah. Memang bukan ini tujuanku, Engkau yang kutuju. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi.